Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan karunia yang besar kepada manusia, baik yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, seluruhnya, sehingga manusia mendapatkan kenikmatan ini, bersyukur atau tidak di dunia ini. Semoga kita menjadi orang yang selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita mendapatkan kebahagiaan, dan tentunya akhirat menjadi tempat yang bahagia. Salawat beserta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda alam yang telah membawa manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kepada zalim menjadi orang yang selalu beribadah dan bertakwa kepada Allah. Yang beliau adalah bukan besar karena harta, dan beliau bukan besar karena wanita, dan beliau bukan besar karena ilmu, tapi beliau dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan panutan manusia di dunia dan nanti akan menjadikan penolong di yaumul qiyamah dengan syafaatul uzma. Amin ya Allah rabbal alamin. Kerinduan kita yang sangat luar biasa kepada Allah dan Nabi-Nya, semoga dengan kerendahan hati kita Allah akan membalas dengan pahala yang begitu luar biasa, dengan penuh kegembiraan nanti di yaumul qiyamah, meninggalkan kita kenikmatan yang saat di dunia menuju kepada kenikmatan yang hakiki nanti yaumul qiyamah. Sahabat Cipu dimanapun Anda berada, Irwan hari ini bukan menggurui, tapi kita sama-sama iktibar membaca dari kaul ulama yang di dalamnya adalah hadis-hadis Rasulullah, kaul ulama, sehingga kita menjadi orang yang selalu cinta kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini kitabnya adalah Al-Fawaidul Mukhtarat. Jadi faidah-faidah yang selalu terpilih, ataupun faidah-faidah keunggulan, keutamaan yang sangat terpilih. Dan dalam babnya ada bab ilmu, Fadlul ilmi wa ta'lim, keutamaan orang yang berilmu dan belajar. Jadi bagaimana ilmu dan juga belajar ini menjadi suatu dimensi yang tidak bisa dipisahkan, ilmu dan belajar. Karena manusia yang awam ataupun manusia diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah diberikan ilmu. Ilmu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila manusia itu adalah mencari ilmu. Makanya jangan heran kalau orang ingin berilmu, berarti jawabannya adalah harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu banyak sekali, ada yang di pondok pesantren dengan membaca kitab-kitab salafi, ada yang di sekolah madrasah, madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, madrasah atau yang ke atasnya, atau al-ma'had, al-mahda al-islamiyah, misalkan pondok pesantren yang di dalamnya ada sekolahnya. Nah, di sini bagaimana kita tempat ini menjadikan keberkahan kita? Makanya kita jangan salah mencari sekolah, bukan hanya mendidik otaknya saja, tapi bagaimana kita mendidik keimanan dalam hati manusia. Nah, bagaimana sekolah ataupun madrasah, pondok pesantren ataupun sekolah yang memberikan keilmuan secara saintis ataupun ilmu pengetahuan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keluasaan kepada manusia yang memiliki pengetahuan. Makanya ada yang di madrasah ataupun sekolah yang lainnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ini sudah memberikan ultimatum
di dalam doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam surat Toha ayat 114. Nih, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wakul, dan katakanlah atau dan berdoalah kamu wahai Muhammad, Rabbi zidni, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Atau zidni ilman, tambahkanlah wahai Allah ilmu kepadaku. Ini adalah setara Rasulullah, setara Nabi, setara dengan orang yang dimaksum, selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus berdoa dan berdoa, mencapai derajat yang tingginya dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya selalu berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an wa fahman amalan solihan warzuqnan wasi'an halalan tayyibah. Kalau para ulama, atau dari sananya adalah dari para ulama. Kalau dalam Al-Qur'annya, Rabbi zidni ilman, Rabbi wahai Tuhanku, zidni ilman, tambahkanlah kepadaku. Itu adalah ilmu pengetahuan. Wa ammarahu bitolabi ziyadati minal ilmi, dan diperintahkannya kepada Nabi bitolabi ziyadati minal ilmi, bertambah-tambahnya ilmu. Jangan kita mentang-mentang kita mempelajari satu ilmu, kita bangga, kita sombong, tapi disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk biziyadati minal ilmi, untuk ditambah-tambah ilmu. Ya, kalau dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ulumul Quran, ya, ulumul hadis, ataupun ulumul falsafah, ya. Nah, ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala wanti-wanti kepada Rasulnya. Apalagi kita sebagai umatnya yang memiliki ilmu yang sedikit sekali di hadapan manusia. Ya, kalau kita mengajar ada di hadapan umat-umatnya, di hadapan majlis ta'lim. Makanya Rasul ini bagaimana disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bi ziyadati minal ilmi wa huwa asyraful khisal. Bagaimana kita memiliki kecenderungan mencari ilmu yang asyraf, yang mulia. Memuliakan ilmunya, memuliakan tempatnya, memuliakan adalah kiainya, atau memuliakan orang yang memiliki ilmunya. Kita mahabbah. Ya, wa arfa'u khilal. Dan kita bagaimana mengangkat dari derajat ilmu itu sendiri. Kita yakin bahwa ilmu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada nama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Asmaul Husna, Al-Alimu, yang maha berilmu. Dalam ayat Al-Quran, Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha berilmu, mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW yang diterima sanadnya adalah dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Innal anbiya'a lam yurasu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, itu adalah diwariskan adalah ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kapasitasnya. Lam yurisu, dan tidak diwariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dinaran, berbentuk dinar, uang emas, wala dirhaman, ataupun berbentuk dirham. Wa innama, dan pastinya sesungguhnya para nabi warathul ilma, diberikan pewaris-pewaris, diberikan warisan yang sangat luar biasa. Bukan harta, tetapi diwariskan adalah ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan ilmu manusia menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapan Allah dimuliakan, apalagi di hadapan manusia. Makanya ini sangat luar biasa, khidmah kepada ilmu, sehingga manusia akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam ilmu melekat Asmaul Husna,
nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kitab Mujibud Darussalam halaman 141. Kemudian hadis yang ketiga, ini di hadapan para sahabat Rasulullah SAW memberikan ilmu sehingga kita kepada umat-umatnya. Innakum asbahtum, sesungguhnya kalian pada waktu subuh ini, pada waktu pagi ini diberikan ilmu oleh Rasulullah SAW. Banyak kalau Rasul itu sedikit berbicara, tetapi hikmahnya yang sangat luar biasa. Kalau kita banyak berbicara tapi sedikit hikmahnya. Ketika berbicara saja Rasulullah SAW menjadi hadis. Jadi hadis qaulun, yaitu ucapannya, perbuatannya, kemudian af'alnya. Ini luar biasa menjadi hadis. Beliau menyatakan fi zamanin katsir, pada suatu zaman akan ada banyak faqahauhu qalil, banyak orang yang yang memiliki ilmu itu sedikit. Jadi akan ketemu pada suatu zaman orang yang berilmu itu sedikit. Subhanallah. Apakah tahun 2020 sekarang? Apakah tahun 2021? Apakah tahun 2022? Wallahu alam. Semoga kita tidak menzamani. Qara'uhu, dalam cara pandang berbicara, membaca Al-Quran, membaca hadis sedikit sekali. Makanya pondok pesantren banyak yang gulung tikar, madrasah-madrasah yang banyak gulung tikar, banyak sekolah tetapi siswanya sedikit. Apalagi sekarang Masya Allah dalam pandemi 19 ini, sudah 3 bulan lebih ini sekolah tidak memanjakan keilmuan kepada siswa-siswanya. Ini subhanallah. Jadi hanya sedikit orang yang membaca. Dosen-dosen banyak yang tidak membaca, meneliti. Mahasiswa-mahasiswanya hanya googling saja, tidak membaca kepada buku-buku yang realitanya ada, hanya copy paste saja. Kemudian banyak santri-santri tidak membaca kepada kitab-kitab salafi ataupun secara kitab modern. Sehingga bagaimana ini menjadi orang yang kerdil dalam berilmu, hanya sedikit saja. Masya Allah. Bagaimana orang yang membaca hanya sedikit ataupun membaca ilmu Allah Subhanahu wa taala sedikit saja, apalagi Al-Qur'an menjadi hudan linnas, petunjuk kepada seluruh manusia. Makanya bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kita adalah berilmu. Ini akan datang suatu zaman adalah orang banyak tetapi sedikit untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sedikit membaca hadis Rasulullah, sedikit membaca ijma' ulama. Wa khutba'uhu qalil, dan memberikan khutbah, memberikan dakwah, memberikan ceramah hanya sedikit orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu banyak, tapi orang yang berceramah, orang yang khutbah, isinya itu adalah hanya perut saja. Bagaimana keimanan, bagaimana ketauhidan, bagaimana ketausawufan, bagaimana kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sedikit, kata Rasulullah. Khutbah-khutbah mengajak kepada kebaikan itu hanya sedikit. Kemudian yang paling takut adalah ini. Sa'aluhu kasirin ma'tuhu, dan orang banyak bercerita, banyak orang yang meminta kepada ilmu tetapi tidak bisa menjawab. Subhanallah, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak ada solusinya. Orang ditanya ini tidak bisa menjawab. Orang ada masalah ini tidak bisa menjawab. Kalau dalam penyakit itu tidak ada obatnya, Masya Allah. Jadi tong kosong nyaring bunyinya. Jadi seharusnya semakin tua semakin merunduk seperti padi. Tapi kalau orang yang tong kosong nyaring bunyinya tidak memiliki ilmu, wah itu bicaranya luar biasa. Ketika ditanya, ketika ada permasalahan, dia ke belakang, tidak bisa menjawab.
Kemudian wal amalu fi khairu minal ilmi, dan pada zaman itu adalah beramal itu sangat banyak tetapi tidak memiliki ilmu. Jadi kalau menurut ulama di dalam Jubad itu fakuluman. Ingatlah wahai manusia, amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memiliki ilmu. Makanya di sini satu zaman ini beramal itu khair. Sangat banyak sekali. Ya, minal ilmi. Wa sayati 'alan nasi zamanun qalil, dan akan datang kepada zamanku 'alan nasi, kepada manusia, zamanun qalilun faqul kasir, hutbahu qalil ma'tuhu kasirun fas'aluhu. Ya. Nah, ketika pada zaman Rasulullah SAW berbicara itu sedikit tapi amalnya yang banyak. Tapi kalau di akhir zaman ini, ya, ada suatu zaman nanti kata Rasulullah, sedikit orang yang memiliki pemahaman keilmu, khutbahu qalil, ya, berceramah, khutbah itu sangat sedikit, ma'tu kasirun sa'aluhu, dan akan dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak orang yang memiliki permasalahan-permasalahan di dunia ini. Ya, al ilmu kata Rasul fi khairu minal amali, sesungguhnya ilmu adalah lebih baik dengan amal. Dilihat dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, ya, halaman 14, juz pertama. Ini mohon maaf ya, bukan menggurui, kita sama-sama saja iktibar. Kemudian di sini ada qaul Imam Hasan Basri. Beliau adalah sebagai keilmuannya, beliau spesifikasinya adalah dalam tasawuf. Rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada beliau. Lau kana lil ilmi, apabila ada kepada ilmu, suratun, suatu wajah, apabila ilmu itu diibaratkan suatu wajah, suatu gambaran, suatu gambar, lakanat suratu ahsana min surati syamsi, maka pasti ada wajahnya ilmu lebih baik daripada surati syamsi, wajahnya matahari, wal qamari, dan bulan, wan nujum, dan bintang gemintang, was samai, dan 7 lapis langit. Subhanallah, saking ilmu Allah Subhanahu wa taala itu lebih ditinggikan di dunia ini. Ini dalam kitab Al-Minhajus Sura halaman 90. Kita tinggal satu lagi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridhai kepadanya. Khayyara Sulaiman alaihissalam, telah memilih, telah dipilih Nabi Sulaiman, atau telah dipilihkan Nabi Sulaiman, bainal ilmi wal mali wal mulki. Nabi Sulaiman oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk memilih ilmu, harta, kerajaan. Fakhtarul ilma, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'atahu Allahul mala, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Sulaiman al-mala, harta yang banyak, wal mulka, dan kerajaan. Al-Minhajus Surah halaman 90. Jadi betapa dahsyatnya iktibar pendidikan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini disuruh untuk memilih antara ilmu, kemudian harta, kerajaan. Maka Nabi Sulaiman adalah lebih cenderung kepada ilmu, sehingga kedua-duanya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, kekeliruan-kekeliruan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita membukakan gerbang cakrawala ilmu berfikir kita
baik secara saintik, yaitu ilmu pengetahuan, ataupun kepada keilmuan agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kita di dunia ini menjadi orang yang berilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.